Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Kemudian kita juga akan bahas dari si DXY ini sendiri gitu. Tapi sebelum kita lanjut ya untuk membahas si gold dan juga XAUUSD atau DXY ini untuk trading session di hari Kamis ya, di tanggal 29 Februari, kita mau bahas dulu sedikit mengenai news ya. Oke, untuk news kemarin itu kita lihat dari GDP memang dihasilkan atau diforecastkan dari aktualnya itu menurun gitu. Menurun dari previous 4,9 ya, diforecastkan ke 3,3, ternyata aktualnya itu adalah 3,2 gitu. Yang dimana ini bisa memberikan efek atau dampak negatif untuk si DXY itu sendiri gitu. Yang dimana kalau kita lihat juga gold ini berhasil pullback ya dari range harga kurang lebih 2024 ya 2025 lalu naik sampai ke level 2036 atau 2000 tertinggi di 2037,9 ya gitu teman-teman. Jadi memang mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan juga cukup bagus ya rejection dari 2024 2028 ini gitu. Jadi kalau untuk kalian dapat sell ya, congrats untuk di area sini ya. Target saya itu ya, saya juga kok sell sih. Kalau kalian ada dapat buy ya, congrats untuk kalian. Dan target saya buy-nya itu di 2040 sebenarnya. Gitu. Jadi saya juga secara personal masih ada hold buy di 2026-an ya. 2026 2025 dan sudah saya tag sebagian ya selama perjalanan ini naik ini nih. Nah, SL plus saya itu di 2027 gitu teman-teman. Nah, cuma nanti kalau misalkan yang 2040-nya ini nggak kesampaian ya dan dia udah reject ya di level 2033 dia break ke bawah ya, kemungkinan besar itu akan saya tag untuk area buy yang ada di sini gitu. Oke, itu sekedar informasi untuk kalian semua ya gitu. Jadi untuk kalian ada hold buy yaitu jadi ada gambaran juga gitu. Oke, sekarang kita bahas lagi untuk bagian dari gold ini itu memang kalau kita perhatikan untuk 2036 2041 ya ini masih jadi area resisten lah gitu ya untuk gold itu sendiri gitu di sini. Lalu kalau untuk DXY sendiri pun kalau kita lihat ya untuk area 103,98 ya sampai 104,27 ya ini juga masih jadi area resisten untuk si DXY ini sendiri gitu. Nah, sekarang kita mulai dulu untuk news malam ini ya. Ini kan agak riskan juga sih untuk hari ini sebenarnya. Kenapa? Karena ini adalah tanggal 29 Februari. Jadi closing candle bulanan untuk bulan Februari, teman-teman. Nah, di sini saya mau infokan kalau kalian harus hati-hati ya terutama di hari Kamis dan Jumat ini ya di akhir pekan ini ya. Kenapa? Karena ini closing candle ya untuk hari Kamis closing candle bulanan, untuk hari Jumat itu opening candle bulanan gitu. Jadi ada pergantian bulan nih di sini gitu di dalam minggu ini gitu kan. Ditambah lagi untuk hari Jumat itu kan closing trading session ya atau closing untuk trading mingguan. Nah, ini juga pertepatan dengan opening candle bulanan dan juga closing candle mingguan. Ya, ini memang agak complicated gitu ya teman-teman ya. Pergerakannya pasti punya banyak spike atas bawah atau fake move itu pasti banyak gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Kayak di sini kalau kita lihat lagi untuk newsnya di hari ini tuh yang di jam 20.30 dulu ya, 20.30 ini ada Core PCI Price Index ya. Ini juga akan menunjukkan data inflasi nantinya yang akan dipakai oleh Fed untuk menentukan kepastian yang bagaimana untuk suku bunganya atau kebijakan moneternya, ya kan? Ini ada Core PCI Price Index, ini yang yearly, kemudian ini yang monthly, yang bawahnya nih. Nah, bawahnya monthly. Nah, terus ada dari Universal Jobless Claim. Ya, kalau Universal Jobless Claim ini kita udah tahu lah ya. Biasa ini news mingguan ya setiap hari Kamis itu ada gitu. Nah, ini dari data forecast dulu kalau kita lihat lagi. Nah, dari data forecastnya ini dari forecast untuk PCI yang yearly ya, yang yearly di sini itu 2,8 ya, previous itu 2,9. Di sini berarti diforecastkan ada penurunan ya dari si
PCI ini gitu untuk year on year-nya gitu. Nah, ini berarti negatif gitu. Nah, kemudian ada Core PCI Price Index juga, tapi ini MOM nih. MOM itu adalah artinya adalah monthly ya, month of month gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan dari 0,2 ya ke 0,4%. Nah, ini tandanya adalah positif ya, positif untuk si DXY gitu teman-teman. Nah, cuma kan kalau kita lihat ini potensi mix ya hasilnya ya gitu. Cuma kan tetap kalau YOY itu atau si YOY-nya ini ya itu juga biasanya berpatok dengan MOM gitu teman-teman. Jadi kalau MOM-nya itu bagus ya ada potensi YOY-nya ini juga bagus gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian kesannya kan kalau YOY ini itu adalah rangkuman ya dari hasil secara 12 bulan ke belakang gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang ini jobless claim ya di sini itu ada 201 sampai 209. Nah, di sini kalau kita lihat nih ada peningkatan ya klaim pengangguran gitu sebanyak 8 ya 8% atau 8 kenaikan plus 8 gitu ya dari 201 ke 209 gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan juga memang negatif ya, potensinya negatif untuk DXY gitu. Nah, lalu kalau kita lihat lagi ya untuk 2145 punya nih ya 2145 di sini ada Chicago PMI ya gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari Chicago PMI-nya memang mengalami peningkatan dari 4,6 ya ke 4,8 gitu. Ini berarti positif gitu untuk DXY. Berarti overall secara keseluruhan ya, kalau dari hasil data forecast ya, forecast itu yang data tengah ini ya, itu menunjukkan tingkat yang mix ya, hasil dari data DXY-nya nanti malam gitu teman-teman. Tapi nanti kita tetap butuh data aktual atau data aslinya ya, yang akan kita bandingkan nih dengan data previous gitu. Oke. Jadi ketika data aktual keluar ya kan, nah, data forecast ini tidak akan dipakai lagi gitu teman-teman, karena data forecast ini adalah data sementara sebelum data aktual keluar gitu. Oke, jadi itu untuk yang kita ingin bahas ya. Nah, ini karena ada perbedaan jam dari 20.30 ke 21.45 ya kan, berarti ada potensi ya kalau kita lihat dari yang hasil 20.30 ya, ini DXY ini akan cenderung ya melemah terlebih dahulu ya, kemudian dia naik lagi ya kan di jam 21.45 gitu ya. Tapi let's see aja nanti bagaimana ya teman-teman ya. Tapi kalau kita mau berpatok dengan PCI Price Index-nya, karena ini memang lebih penting ketimbang yang jobless claim yang mingguan ya secara keseluruhan, ya memang harusnya sih dia naik dulu gitu ya, masih potensi ada kenaikan dulu gitu teman-teman. Nanti untuk yang 48.1 juga di jam 21.45 juga kemungkinan ada potensi untuk naik kembali gitu ya. Tapi let's see lah nanti bagaimana ya, soalnya yang paling penting itu adalah data aktualnya. Oke, lanjut lagi, kita mau bahas mengenai technically ya. Oke, secara technically kalau kita lihat di sini ya untuk 4 hours-nya, nah di sini kan masih ada chart nih ya, channeling harga gitu ya. Nah, channeling harganya ini untuk 4 jam gitu. Dan kalau kita perhatikan di sini, nah ini agak bahaya nih ya, karena dia setelah mempertahankan channeling harganya itu dari kurang lebih dari tanggal 2 Feb ya, 2 Februari ini dari akhir bulan, artinya selama 1 bulan dia bertahan di dalam channeling downtrend. Sepertinya gold ini merespon ya untuk berusaha keluar dari channeling harganya gitu, yang artinya masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan gitu ya. Kalau dari channeling harga memang sudah breakout gitu teman-teman, cuma kalau kita lihat berdasarkan dengan resisten yang konvensional ya di sini itu belum breakout gitu teman-teman. Tapi ini udah bahasa itu kayak udah pre-breakout lah dari channeling harga downtrendnya itu. Cuma tetap kita butuh dia untuk breakout dari 41 dulu ya sama 36 ya, untuk bisa ngambil open posisi buy yang lebih aman gitu ya, aman. Tunggu dia retest dulu ya, baru kita lanjut buy
dengan target tertingginya itu nanti di 2053.15 sampai 2057.75 gitu teman-teman, atau kita ngincar height yang ada di sini gitu. Oke. Nanti terdekatnya di mana? Kalau terdekatnya untuk nge-buy begitu dia bisa break dari 41, berarti ada kurang lebih nanti di level harga ya 2044 ya kan. Kemudian ada lagi di 2048 gitu ya teman-teman ya. Dan 2050 pastinya itu jangan sampai ketinggalan ya. Lalu kalau kita lihat lagi selama dia belum bisa break dari 36 ya, ini kalau mau nge-sell sih sebenarnya tunggu dia turun ke 33 ke bawah dulu gitu amannya ya. Amannya tunggu dia break 33 ke bawah baru kita sell. Nanti targetnya itu di 28 ya, 24. Kemudian begitu 24 atau 25 ini bisa di break sama dia, karena kan kemarin dia reject terus di sini ya. Baru kita boleh hold sell itu sampai 20 dan target ke 2012 gitu ya teman-teman ya. Selama dia belum bisa break 24, berarti sell kita yang dari 33 ini hanya bisa sampai 2024 aja. Ya itu juga udah lumayan gitu, 980 pips gitu kan. Ya gitulah pokoknya. Intinya kalau mau nge-sell lebih baik amannya itu di bawah 2033 gitu. Karena kalau di atas 2033, nah ini saya lihat di intraday ya. Nah, kalau di atas 2033 ini dia kategorinya adalah sudah break dari trendline gitu. Dan potensi untuk lanjut naik gitu, teman-teman. Ini potensinya lebih besar naik gitu karena dia sudah closing di atas trendline gitu ya. Nah, tapi ini kan belum closing, Bang. Ini juga closing gitu maksudnya gitu. Nah, ini closing ya, tapi berbeda nih. Ini closingnya masih berada di dalam resisten gitu bahasanya. Ini juga masih berada di dalam resisten gitu kan. Tapi ini walaupun dia closing juga, tapi ini resistennya agak jauh nih dari trend lainnya gitu. Nah kalau kita lihat nih dia nggak langsung turun, tapi dia mencoba untuk terus naik ya gitu. Makanya kalau kita mau aman untuk sell, memang much better tunggu break dari 2033 ke bawah ya. Begitu dia retest ke 2033 lagi atau 34 baru kita ambil sell ya dengan target di terdekat untuk intraday dapat lagi nih 2031 ya kan di sini 2031.5 baru ke 2028 2024 gitu terakhirnya gitu ya teman-teman ya. Nah kenapa gold ini mengalami penekanan naik ya, kalau kita lihat memang posisinya karena si DXY ini atau indeks dolar ya, kalau di 4 hours nya itu belum mampu untuk bisa closing di atas main resisten dia atau di atas 104.27. Ini juga jadi salah satu penyebabnya nih kenapa si emas ini punya tekanan untuk naik ke atas gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi DXY ini kan terjadi rejection nih cukup besar ya kan. Nah selama DXY ini belum bisa ya bahasa itu belum bisa break di atas 104.27 ya, itu gold itu juga belum akan ya bisa ngebreak dari 2024 gitu atau 2025 gitu teman-teman ya, karena memang posisinya kalau untuk ngebreak dari area ini pasti juga butuh momentum yang cukup besar nih gitu untuk ngebreak dari sini gitu ya teman-teman. Sama halnya pada saat seperti dia mau ngebreak di atas 2000, kalau kita lihat di sini tuh kayak dia mau ngebreak dari 2020 ya sama 2012 yang ada di sini gitu ya, dia butuh bahasa itu butuh momentum gitu ya. Kalau kita lihat di sini nih, nah ini momentumnya dia nih 2016 ya kan. Nah ini momentum untuk dia ngebreak, selebihnya dia susah nih untuk ngebreak dari level 2016 ini gitu teman-teman. Sama halnya kayak ini ya, dia butuh momentum juga yang artinya dia butuh push dari DXY ya yang memang punya harga harus lebih tinggi lagi untuk bisa ngebreak di 2024 ini gitu ya. Itu kalau dari pandangan saya, tapi kalau dari market bisa nggak sih DXY nya stagnan tapi goldnya ngebreak dari 2024? Bisa gitu, tapi potensi itu terjadi di hari Jumat nanti gitu teman-teman ya. Ya seperti biasalah, kalau kita tahu hari Jumat itu adalah hari yang sangat spesial gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk saat ini DXY masih penekanan ya, selling point ya, karena belum bisa break resisten dan closing 4 hoursnya juga cukup rapi ya, dia tidak bisa close di atas 104 ya di sini. Jadi kalau kita lihat nih 104 ke bawah semua gitu.
potensinya kemana? Nah, kalau untuk ngomongin potensi, untuk saat ini sebenarnya dia sudah ada di support level gitu. Kalau untuk si indeks dolar, kenapa? Karena kalau kita di sini ada order block nih, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya untuk area sini juga bisa jadi ada beberapa penahanan nih. Ada tahanan 1, 2, 3, 4 gitu untuk si DXY itu sendiri gitu, teman-teman. Nah, kalau dia bisa break ke bawah 103 poin berapa nih? Poin 8 ya, berarti nanti DXY baru lanjut lagi ya, dan ada potensinya nih nanti untuk turun ya, retest kembali ke level harga sini ke 103.7 ya, sampai 103.6 kembali gitu, atau di low yang ini ya teman-teman ya, dia balik lagi ke yang support sebelumnya gitu, yang artinya si gold ini ada potensi penekanan lagi nantinya gitu, penekanan, dan ada potensi untuk bisa break dari 2041 ini ya, dengan target di 2044 sampai 2048 kembali gitu teman-teman. Oke ya, jadi mungkin itu dulu dari saya mengenai gold ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi, dan kalau misalkan masih ada update lain lagi ya, akan saya update di channel Telegram Jurnal Trading ID ya, dan juga Instagram Jurnal Trading ID. Jadi stay tune aja untuk kalian di sana ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.